حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kembali kita bisa bersua dalam mata kuliah materi pendidikan agama Islam. Insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba untuk membahas terkait materi tentang sholat. Apa saja pengertiannya, bagaimana jumlah bilangan sholat, apa yang kemudian menjadi syarat wajib sholat, waktu-waktu sholat, terus hal-hal yang membatalkan sholat itu sendiri. Ini semua penting untuk kita ketahui secara bersama-sama. Oleh karena itu, saya harapkan teman-teman mahasiswa mampu mengikuti proses pembelajaran secara daring ini dengan baik. Ya, baik teman-teman semua, sebelum kita melangkah lebih jauh, maka di kesempatan kali ini kita akan coba mengenal dan tahu lebih dulu terkait pengertian sholat itu sendiri. Dan secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yaitu sholat yang berarti doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian solat secara istilah solat adalah rangkaian ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, pengertian solat oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Gharabili dalam kitab Fathul Qarib, beliau mengatakan bahwa salat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bisyara'itil makhsusah, yang artinya secara istilah salat itu adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, serta syarat-syarat yang telah ditentukan. Teman-teman mahasiswa, selanjutnya jumlah bilangan sholat. Adapun jumlah bilangan sholat yang difardukan adalah 5 waktu dengan jumlah rakaatnya adalah 17 setiap harinya. Nah, pembagian waktu yang sebagaimana kita sudah mengetahuinya, pertama itu ada sholat subuh sebanyak 2 rakaat, sholat zuhur sebanyak 4 rakaat, sholat asar sebanyak 4 rakaat, sholat maghrib sebanyak 3 rakaat, dan sholat isya sebanyak 4 rakaat. Nah, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ini kalau dihitung bilangan rakaatnya berjumlah 17 rakaat. Nah, hal ini tentunya berdasar pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Abi Talhah bin Ubaidillah. Dia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang Islam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat 5 waktu sehari semalam. Pria itu bertanya, apakah saya diwajibkan salat selain itu? Nabi menjawab, tidak, kecuali sekadar sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya kita lanjut pada syarat wajib sholat. Ya, syarat wajib sholat sendiri yang pertama itu ada dia harus beragama Islam, yang kedua balik. Adapun batasan balik sendiri dalam Islam ini bagi laki-laki dia itu ditandai dengan keluarnya sperma atau mimpi basah. Adapun bagi seorang perempuan telah keluarnya darah haid. Yang ketiga, dia berakal, tidak gila dan juga tidak sedang mabuk. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi seorang perempuan.
Yang kelima, telah sampai dakwah kepadanya terkait Islam itu sendiri. Dan yang keenam, terjaga atau tidak sedang tidur. Ya, dan baik teman-teman mahasiswa, selanjutnya kita akan coba mengenal waktu-waktu sholat. Ya, kita awali dari waktu sholat subuh. Nah, untuk sholat subuh sendiri, awal waktu sholat subuh itu telah disepakati oleh para ulama bahwa sejak terbitnya sang fajar kedua atau yang disebut dengan fajar shadiq. Ini kemudian dijelaskan dan dikuatkan dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza Khaybar fasallaina indaha salatal ghadati bighalasin, yang artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpedang pada perang Khaybar, maka kami salat ghadah atau salat fajar di Khaybar pada saat ghalas. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dan baik, adapun waktu sholat zuhur, ya sholat zuhur sendiri secara bahasa berarti tergelincirnya matahari menuju ke arah tenggelamnya matahari. Adapun waktu awal sholat zuhur ini dimulai saat matahari telah bergeser dari tengah langit ke arah tenggelamnya. Nah, sunnah untuk kemudian kita menyegerakan sholat zuhur pun dijelaskan dalam sebuah hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra iza dahadhatis syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan sholat zuhur ketika matahari telah tergelincir. Hadis riwayat Muslim. Adapun waktu sholat asar, asar dalam bahasa berarti waktu sore sampai matahari berwarna merah, yakni akhir dalam sehari. Nah, awal dari waktu sholat asar adalah ketika panjang bayangan sebagaimana tingginya. Hal ini seperti dijelaskan dalam sebuah hadis, waktu dhuhri idza dalati syams wa kana dhullur rajuli katulihi ma lam yahdurul asru wa waqtul asri ma lam tasfarra syamsi. Waktu salat zuhur adalah ketika telah tergelincir matahari hingga bayangan seseorang sebagaimana tingginya selama belum masuk waktu asar, dan waktu asar masih tetap ada selama matahari belum menguning. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya waktu sholat maghrib. Maghrib dalam bahasa berarti waktu dan arah tempat tenggelamnya matahari. Di mana untuk awal waktu sholat maghrib telah disepakati adalah saat matahari sudah tenggelam sampai matahari tenggelam dengan sempurna. Hadis riwayat Muslim dikatakan, waktu sholatil maghrib malam yaghibis syafaq. Waktu sholat maghrib adalah selama belum hilang sinar merah ketika matahari tenggelam. Adapun waktu sholat isya, isya dalam bahasa berarti awal langit mulai gelap. Ini posisinya setelah maghrib sampai sepertiga malam yang awal. Nah, untuk awal waktu sholat isya sendiri telah disepakati, yakni jika sinar merah di langit sudah hilang. Nah, teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada yang menyaksikan video ini, dan kita sendiri di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Bau-Bau, sebagaimana dilansir dari Kementerian Agama Kota Bau-Bau terkait waktu sholat itu sendiri, untuk subuh itu jatuh pada pukul 4:17, waktu zuhur 11:54. Adapun waktu sholat asar 15:21, maghrib 18:07, sedangkan isya pada pukul 19:23. Selanjutnya, syarat sah sholat. Adapun syarat sah sholat, yang pertama adalah suci badan, baik dari hadas besar ataupun hadas kecil, sebagaimana ini disinggung dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kamu yang berhadas hingga dia berwudu. Selanjutnya, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis.
Yang selanjutnya menutup aurat bagi laki-laki itu sendiri antara pusar sampai lutut. Sedangkan aurat untuk perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Dan yang terakhir dari syarat sah salat adalah telah masuk waktu salat itu sendiri. Dan selanjutnya, bagaimana cara kemudian kita mengerjakan sholat? Ya, teman-teman mahasiswa, sebelumnya kita tahu bersama bahwa sholat itu meliputi beberapa perbuatan dan perkataan sebagai bagian dari rukun dan juga sunnah sholat itu sendiri. Nah, jadi kajian tentang cara mengerjakan sholat itu meliputi rukun dan sunnah sholat. Nah, apa saja rukun sholat? Rukun sholat yang pertama adalah niat, yang kedua berdiri, ketika dia mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal atau bangun dari ruku, yang ketujuh sujud dengan 7 anggota badan, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca bacaan tasyahud akhir, ke-11 berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir, yang ke-12 salam, dan yang ke-13 adalah mengerjakan semua rukun di atas dengan tertib. Ya, selanjutnya adalah sunnah solat. Ya, kalau tadi rukun solat, yang kedua ini adalah sunnah solat. Pertama, sunnah solat yang berupa ucapan diantaranya adalah satu, membaca doa iftitah. Yang kedua, membaca ta'awuz. Bisa kemudian dicontohkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ya, itu ta'awuz. Yang ketiga, membaca basmalah. Yang keempat, ucapan tasbih. Yang kedua atau ketiga ketika rukuk dan sujud. Yang kelima, ucapan Rabbighfirli yang kedua atau yang ketiga ketika duduk di antara 2 sujud. Dan yang keenam, ucapan setelah mengucapkan wahai Rabb kami milikmulah segala pujian ketika bangun dari ruku. Dan yang ketujuh, bacaan surah selain surah Al-Fatihah. Nah, ini merupakan sunnah-sunnah yang berupa ucapan. Adapun sunnah-sunnah salat yang berupa perbuatan diantaranya adalah pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, atau saat berdiri memulai rakaat yang ketiga. Yang kedua, bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada saat berdiri dalam sholat, baik sebelum atau sesudah ruku. Yang ketiga, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Yang keempat, merenggangkan jarak antara tangan dengan perut atau sisi samping ketika sujud. Dan yang kelima, duduk iftirashi ya. Apa itu duduk iftirashi? Yaitu dengan menduduki kaki kiri sambil memanjangkan kaki kanan. Itulah yang kita ketahui dengan sunnah-sunnah sholat yang berupa perbuatan. Baik, teman-teman mahasiswa, selanjutnya adalah hal yang membatalkan sholat. Nah, ini penting. Jangan-jangan ternyata selama kita mengerjakan sholat ini ada hal-hal yang kemudian kita kerjakan sehingga pekerjaan itu menjadi hal yang membatalkan sholat kita. Nah, penting untuk ketahui apa saja hal yang membatalkan sholat. Pertama, hadas. Ya, berhadas. Ini tidak boleh. Ya, bila ini dilakukan maka secara otomatis sholat kita menjadi batal. Yang kedua, terkena atau kejatuhan najis. Yang ketiga, tertawa terbahak-bahak. Keempat, aurat yang terbuka. Kelima, makan dan minum saat sholat. Yang keenam, berbicara walau hanya satu kata. Yang ketujuh, tidak menghadap kiblat. Dan yang kedelapan, melakukan banyak gerakan di luar gerakan sholat. Nah, ini hal-hal penting untuk kita ketahui bersama sehingga sholat kita tidak menjadi batal nantinya. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Bukhari terkait larangan sholat saat kita berhadas. Dikatakan jika datang haid maka tinggalkan sholat. Jika darah haid tersebut sudah berhenti maka mandilah kemudian sholatlah. Nah, ini
Sebuah hadis yang mengisyaratkan kepada kita untuk jangan kemudian mendekati sholat saat kita dalam keadaan berhadas. Baik, teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, ini yang menjadi materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materi ini mampu kemudian menjadikan kita bisa memahami terkait sholat itu sendiri, dan yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita terpanggil secara sadar ikhlas untuk mengamalkan sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kemudian kita diskusikan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.